Selamat sore teman-teman media. Ini saya bersama klien saya Ibu Linda Susanti. Kami akan menyampaikan press conference. Ini terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan terkait dengan Ibu Linda Susanti yang mana beliau ini terdahulu pada tahun kemarin itu aset-asetnya yang ada di Bank BCA, Safe Deposit Box Bank BCA ini kemudian diblokir oleh pihak KPK. Aset ini adalah berupa batangan-batangan emas, berupa uang-uang asing, kemudian berupa sertifikat-sertifikat yang totalnya senilai 700 miliar. Tahun 2024 itu diblokir oleh pihak Bank BCA dengan alasan karena ada perintah dari penegak hukum. Ketika diblokir ini, pihak Ibu Linda Susanti, klien saya ini menanyakan ke BCA, tapi jawabannya normatif lisan. Sebenarnya ketika berbicara tentang pemblokiran oleh bank itu harus membuat surat tertulis pemberitahuan kepada pihak kliennya, yaitu Linda Susanti ini, mengenai alasan-alasan pemblokiran dari Safe Deposit Box milik Linda Susanti. Nah, Safe Deposit Box milik Linda Susanti ini ada di Bank BCA cabang Tebet, di Gedung Millenia cabang Tebet. Jadi sejumlah aset yang senilai sekitar 7 miliar itu disimpan di Safe Deposit Box cabang Tebet Millenia senilai kurang lebih 700 miliar, dan itu sudah disimpan sejak tahun 2023. Tapi karena sesuatu hal kemudian diblokir oleh Bank BCA dengan alasan ada perintah dari pejabat penegak hukum yang berwenang tanpa menyertai dokumen-dokumen tertulis. Ini adalah satu posisi di mana kita anggap suatu kelalaian dari pihak Bank BCA ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh pihak KPK yang katanya sebagai pemblokir dari Safe Deposit Box milik Linda Susanti ini, yang kemudian prosesnya sendiri tidak prosedural. Kemudian pada tahun 2025 sekitar bulan Juli kemudian semua safe deposit itu kemudian diambil dari Bank BCA, dibawa ke KPK dengan tidak prosedur juga, sehingga semua aset itu kemudian dibawa ke gedung KPK dan Ibu Linda Susanti juga dibawa, dan kemudian di sana tanpa eksplanasi kepada media, tanpa transparansi kepada publik, kemudian tanpa juga ada persoalan hukum antara pihak Linda Susanti dengan pihak KPK, yang kemudian ini menjadi sesuatu hal yang aneh bagi kami. Dan kemudian akhirnya semua aset sudah disita oleh KPK tanpa pemberitahuan juga ke publik dan tanpa prosedur yang biasanya SOP ya di KPK ya. Jadi kita menduga ini adalah permainan, apalagi ada dugaan di mana ada oknum KPK yang kemudian minta bertemu di luar Ibu Linda Susanti itu untuk membagi hasil dari aset yang ada. Jadi dengan ancaman-ancaman pidana kepada Linda Susanti. Nah, terhadap hal ini kejadiannya baru tahun 2025 nih, pengambilan aset, dan kemudian kita pahami bahwasanya Bank BCA pasti mempunyai rekaman-rekaman CCTV. Kemudian gedung KPK juga pasti mempunyai rekaman-rekaman CCTV yang kemudian kita anggap karena ini masih baru sehingga rekaman-rekaman jejak-jejak itu masih ada dan saksi-saksi masih lengkap baik di KPK baik di Bank BCA. Nah, terhadap aset-aset yang disita KPK tersebut oleh Linda Susanti karena tidak berkaitan dengan perkara korupsi, sehingga dia minta aset itu dikembalikan. Aset ini sumbernya dari harta warisan milik orang tuanya Linda Susanti almarhum yang diberikan kepada Linda Susanti dari Australia, kemudian dibawalah ke lintas negara, dibawa ke wilayah negara Indonesia dan disimpan di Safe Deposit Box Bank BCA cabang Millenia Tebet begitu. Tapi sekarang barangnya sudah ada di KPK dengan cara yang tidak prosedural. Makanya ini kita ada di sini untuk menyampaikan tersebut. Nah, akhirnya kami melaporkan pihak KPK dalam hal ini oknumnya ke Bareskrim Mabes Polri
Jadi kita sudah laporkan, ini pada minggu kemarin kita laporkan di Bareskrim Mabes Polri dengan bukti lapornya ada, gitu. Ini ada bukti lapornya. Kepada Kabareskrim sudah kita laporkan, kepada Kabareskrim, kemudian kepada Satgas Tipikor Bareskrim juga sudah kita laporkan tentang adanya dugaan perilaku yang tidak benar atau perilaku yang melanggar undang-undang yang diduga dilakukan oleh oknum KPK. Dan kemudian kita juga laporkan ke Kejaksaan Agung sebagai suatu laporan juga, laporan kejaksaan mengenai hal tersebut, dan sudah diterima juga di Kejaksaan Agung. Jadi sudah dilaporkan ke Bareskrim, sudah dilaporkan ke Kejaksaan Agung perkara ini, dan perkara ini berjalan. Nah, kemudian untuk kepentingan pelindungan hukum terhadap Ibu Linda Susanti, kami kemudian mengajukan permohonan kepada LPSK, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Kemudian sudah diterima juga dan dianggap sudah lengkap. Jadi sudah Ibu Linda Susanti sudah dalam pengawasan dari LPSK. Makanya ini kita buka dengan terang benderang kepada pihak publik bahwasanya ini ada kejadian yang bagi kami sangat berbahaya kalau ini memang terjadi di dalam lingkungan KPK. Harapan kami ini semua kesalahan administrasi biasa, tapi kalau ini ada niat yang kemudian bisa membahayakan kredibilitas penegakan hukum, maka ini akan kami buka secara terang benderang, dan kami sudah buka ini melalui pelaporan-pelaporan kepada instansi-instansi yang berwenang, gitu. Jadi Bu Linda Susanti kemudian juga pernah meminta supaya asetnya dikembalikan, tapi tidak ada jawaban dari KPK. Kemudian kami juga meminta asetnya dikembalikan kepada Bu Linda Susanti. KPK malah tidak ada jawaban, malah menganggap bahwasanya ini bukan dari KPK. Sementara Ibu Linda Susanti hanya berhubungan dengan penyidik-penyidik di KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi ya, di Gedung Bundar, dan setiap bertemu adalah di dalam gedung KPK dengan saksi yang banyak, yaitu security, kemudian resepsionis, kemudian penerima tamu, dan buku-buku acara penerimaan tamu. Jadi itu tadi. Jadi aset-aset ini kita perjelas apa saja yang disita oleh KPK, kita sampaikan, yaitu terdiri atas uang tunai Singapura dolar sebanyak 45 juta dolar Singapura dolar dalam kondisi segel resmi, safe deposit box yang ada di Bank BCA cabang Milenia Tebet ya. Kemudian uang tunai sebesar 300.000 US dollar, uang tunai sebesar 129.000 euro, kemudian 50.000 ringgit, kemudian uang tunai sebesar 1 juta Singapura dolar. Nah, itu tadi yang disita, dan 12 batang emas masing-masing bernilai sebesar 1 kg yang semuanya dilengkapi dengan surat resmi, dan 2 batang emas masing-masing 1 kg tanpa sertifikat. Kemudian sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yang terletak di Nusa Tenggara Timur, terletak di Minahasa, terletak di Ogan Ilir, 1 buah kunci, uang tunai juga sebesar 2.000 Singapura dolar, uang tunai juga sebesar US dollar 80.000 US dollar, dan semuanya itu ada di safe deposit Bank BCA cabang Milenia Tebet, Jakarta Selatan, yang kemudian diambil oleh pihak KPK. Pengambilannya itu sekitar tanggal 11 Juli, begitu ya, 11 Juli. Di sini ada datanya, tapi semua kronologis ini semua terdata melalui saksi-saksi dan rekaman-rekaman di pihak Bank BCA dan rekaman-rekaman di gedung KPK beserta saksi-saksi dari mereka, para pegawai, dan saksi dari pihak keluarganya Ibu Linda Susanti. Jadi itu yang kita sampaikan, dan kita tidak membicarakan secara detail ini karena ini yang mengalami adalah Ibu Linda Susanti sendiri. Jadi nanti secara kronologis Ibu Linda Susanti akan menceritakan kronologis awal mula dan asal muasal bagaimana aset-aset beliau disita oleh pihak KPK, tapi kemudian dijalankan secara tidak prosedural. Nah, kita laporkan ke mereka itu melalui laporan ke kepolisian di Bareskrim,
Kemudian yang kedua kita laporkan juga di Kejaksaan Agung, dan yang ketiga sudah kita laporkan juga di DPR untuk RDP. Di DPR sudah diterima oleh Komisi 3 gitu. Mungkin dalam waktu dekat juga akan ada RDP. Kemudian kedepannya kita akan melakukan langkah, kita akan melaporkan ini juga ke Dewan Pengawas KPK dan kepada Bapak Presiden Prabowo melalui surat resmi, dan kepada pihak-pihak terkait yang terkait dengan persoalan kenegaraan. Jadi itu tadi. Nah, selanjutnya ini akan kronologis akan disampaikan oleh Ibu Linda di DS kantor PT EBC Media di DS Tower lantai 37. Di sana kemudian pihak KPK melakukan penggeledahan terhadap semua dokumen-dokumen yang ada di gedung sana. Kemudian pada tanggal 2 April, pihak KPK memanggil Ibu Linda Susanti yang lagi di Turki untuk kemudian datang ke KPK, datang ke gedung KPK untuk di BAP. Setelah di BAP, kemudian tanggal 2 April juga Linda Susanti siang untuk ini ya, tanggal 2 April juga, tanggal 3 Aprilnya Linda Susanti kemudian datang ke Bank BCA. Bank BCA cabang Millenia Tebet, di mana beliau mengecek aset-asetnya yang ada di safe deposit box di Bank BCA di Millenia Tebet. Ternyata asetnya sudah diblokir gitu. Nah, aset diblokir ini selama 1 tahun begitu, sampai kemudian pada 2025 aset ini kemudian di bulan Juli diambil oleh pihak KPK bersama Ibu Linda Susanti. Aset senilai 700 miliar ini dibawa ke gedung KPK dan kemudian disita di sana. Persoalannya sampai sekarang dokumen sita, tanda terima, kemudian pemberitahuan blokir dari Bank BCA tidak pernah sampai kepada Ibu Linda Susanti. Nah, menurut keterangannya Bu Linda Susanti, ada beberapa kali pihak oknum KPK mengajak negosiasi untuk bagi hasil terhadap aset-aset tersebut. Nah, kemudian akhirnya singkat cerita kami kemudian meminta, atau Ibu Linda Susanti meminta supaya asetnya dikembalikan secara utuh, tapi sampai sekarang tidak ditanggapi. Kemudian kami sebagai kuasa hukum meminta juga asetnya dikembalikan secara utuh, sampai sekarang juga tidak ditanggapi. Malah kemudian dinyatakan dalam suatu pemberitaan oleh juru bicara bahwasanya asetnya tidak ada yang disita gitu. Jadi ini suatu hal yang kemudian bagi kami ada dugaan penyelewengan atau perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh oknum KPK. Patut kami berikan catatan bahwasanya Ibu Linda Susanti hanya berkomunikasi dengan penyidik KPK, dan setiap pertemuan ada di dalam gedung KPK. Semua bukti ada, kemudian CCTV ada, bukti berita acara ada, dan kronologis ada, saksi-saksi juga ada. Nah, satu hal yang kami sayangkan bahwasanya pihak Bank BCA itu tidak memberitahukan surat asli atau surat resmi pemberitahuan blokir kepada Linda Susanti, di mana dia punya aset yang di safe deposit box Millenia Tebet itu nggak pernah disampaikan, sehingga hanya sekedar bicara lisan. Ini adalah suatu prosedur yang salah di pihak perbankan. Yang kedua, ketika pemblokiran juga semua CCTV ada di BCA, sehingga kelihatan ketika penggeledahan dan pengambilan aset juga ada juga di bulan April tanggal 11 ya, itu juga ada. Jadi diambil semua sehingga jejaknya ada, termasuk rekaman-rekaman CCTV yang ada di gedung KPK dan di BCA juga ada semua. Jadi semua data lengkap, tapi prosedur tidak dijalankan, dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaan aset-aset tersebut karena juru bicara KPK sudah menyatakan tidak ada aset yang disita atas nama Linda Susanti. Tapi dokumen-dokumen tertulis yang menyatakan aset ini ada, semua lengkap. Nah, WhatsApp juga ada. Kemudian kita sudah melaporkan ini ke Bareskrim Mabes Polri, ke Satgas Tipikor Mabes Polri. Kita juga sudah melaporkan ke Kejaksaan Agung sebagai laporan kejaksaan, satu laporan ke Bareskrim, dan kita sudah laporkan juga kepada Kabareskrim, dan kita juga sudah sampaikan surat kepada DPR Komisi 3 untuk RDP terhadap masalah ini. Dan keempatnya kita juga sudah meminta perlindungan hukum ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan sudah diberi persetujuan untuk melindungi seorang Linda Susanti. Jadi dengan adanya perlindungan ini, akhirnya Linda Susanti membuka perkara ini ke dalam publikasi masyarakat, supaya ini perkara ini atau soal ini bisa kemudian sama-sama diperhatikan,
sama-sama prosesnya diperhatikan dan timbul transparansi di wilayah penyelidikan perkara ini. Nah, harapan kami adalah supaya